Dalam kurun waktu 1986 hingga 1994, puluhan wanita datang mencari pertolongan. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa mereka sedang berjalan menuju kematian. 42 wanita tewas, bukan oleh senjata, bukan oleh perang, tapi oleh seorang dukun yang dipercaya sebagai penolong. Inilah kisah Dukun As, pelaku pembunuhan berantai paling mengerikan di Indonesia. Ahmad Suraji dilahirkan di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 10 Januari 1949 dengan nama Nasib. Ia hanya menamatkan pendidikan hingga sekolah dasar. Masa mudanya dilalui sebagai pencuri lembu di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Ketika mencuri, Ahmad Suraji sering menggunakan kelewang. Kelewang adalah senjata tradisional Melayu berupa pedang bermata tunggal, mirip golok panjang, tapi lebih besar. Biasa digunakan untuk berperang dan berkebun. Karena kebiasaannya yang mencuri sambil membawa kelewang itu, ia menerima julukan Nasib Kelewang oleh rekan sesama pencuri. Suatu hari, Nasib Kelewang ketahuan mencuri, kemudian ditangkap dan dipenjarakan karena kasus pencurian lembu. Setelah dibebaskan dari penjara, ia mendapat nama baru, yaitu Ahmad Suraji. Ahmad Suraji menikah dengan 3 kakak beradik kandung yang tinggal serumah, yaitu Tumini, Ngatiyah, dan Tuminah. Karena itu, ia menerima julukan sebagai Datuk. Dari ketiga istrinya, ia memiliki 9 orang anak. Sejak kecil, Suraji sudah tertarik dan mempelajari dunia perdukunan. Itu karena orang tua Suraji, yaitu ayah kandungnya, adalah seorang dukun. Dari kecil, Suraji sudah terbiasa dengan hal-hal perdukunan. Hingga dewasa, ia mengaku memiliki kemampuan supranatural, bisa memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, pesugihan, keberuntungan, pemikat lawan jenis, penglaris, dan segala hal berbau klinik lainnya. Dalam kesehariannya, ia bekerja sebagai petani. Di rumahnya yang terletak di Desa Sei Semayang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, ia juga membuka praktik perdukunan. Pada suatu malam, Suraji mengaku didatangi almarhum ayahnya lewat mimpi. Ayahnya mengatakan, "Jika kamu ingin menjadi orang yang sakti luar biasa, maka kamu harus menghisap air liur 70 wanita." Dari situlah awal mula tragedi ini terjadi. Korbannya adalah wanita yang rata-rata berumur 13 hingga 30 tahun. Dia meyakinkan para korbannya bahwa mereka harus mengikuti ritual khusus untuk mencapai keinginan mereka. Ia meminta setiap kliennya yang datang membawa kembang telon, kemenyan putih, kemenyan Arab atau buhur, dan sepasang jeruk purut, dan dilarang menceritakan ritual ini kepada siapapun. Korban diajak ke ladang tebu miliknya. Di sana Suraji mengikat tangan dan kaki kliennya, lalu menyuruh korban berbaring di dalam lubang yang sudah digali olehnya. Kemudian tubuh dari para korban itu dikubur dengan tanah mulai kaki hingga dada, menyisakan kepalanya saja. Kemudian Suraji jongkok di hadapan korbannya dan mencekik korbannya, kemudian menghisap air liurnya. Korban yang sudah terkubur tentu saja tidak dapat berontak, dan korban meninggal seketika. Setelah korban tidak bernyawa, Suraji menggali lagi kuburan itu, kemudian melepaskan tali dan membuka semua pakaian korban dan menguburnya kembali.
Dalam melakukan pembunuhan itu, Suraji dibantu oleh istri pertamanya, yaitu Tumini. 23 April 1997, salah satu korbannya bernama Sri Kemala Dewi berusia 21 tahun yang menjadi awal terbongkarnya pembunuhan berantai ini. Saat itu, Sri Kemala Dewi atau Dewi pergi ke rumah dukun AS menaiki becak. Saat tukang becak itu bertanya, ia hendak ke rumah siapa? Dewi hanya mengatakan, "Nanti juga Bapak tahu. Tolong jangan katakan pada siapapun saya pergi ke sini ya," ucap Dewi berbisik. Namun naas, bukannya mendapat keberuntungan dalam hidup, Dewi justru dijadikan tumbal oleh dukun AS. Empat hari kemudian, seorang warga mencurigai gundukan tanah di perkebunan tebu yang terlihat janggal. Kemudian ia menggali gundukan tersebut. Betapa terkejutnya dia, ternyata gundukan tersebut berisikan mayat Dewi yang dikabarkan hilang 3 hari sebelumnya. Polsek Sunggal pun menurunkan tim untuk menyelidikinya. Awalnya polisi mencurigai Tumin, mantan suami Dewi, karena keduanya sering bertengkar. Tapi polisi tak cukup banyak bukti. Pada satu kesempatan, polisi mendapatkan secercah petunjuk baru. Seorang warga mengaku sempat mengantarkan Dewi ke rumah Suraji untuk berkonsultasi sebelum dikabarkan hilang. Polisi kemudian mendatangi rumah Suraji. Pria itu mengakui Dewi memang pernah datang ke rumahnya. Namun selepas maghrib, Dewi pulang ke rumahnya sendiri. Karena tak cukup bukti, polisi menghentikan penyelidikan. Polisi mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata, dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang itu, terdapat satu benang merah. Kebanyakan dari mereka merupakan pasien Suraji. Polisi pun lalu menggeledah rumah Suraji. Di sana ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan perempuan, salah satunya milik Dewi. Suraji beserta ketiga istrinya pun ditangkap. Lewat proses interogasi yang panjang, akhirnya muncul pengakuan dari mulut Suraji. Dia mengaku membunuh Dewi. Polisi tidak berhenti di situ. Suraji didesak terus. Dari yang semula hanya mengaku membunuh Dewi, Suraji akhirnya mengaku telah membunuh 16 perempuan. Hingga kemudian ia mengaku lagi telah membunuh 42 wanita. Hal itu membuat polisi terperangah. Perbuatan itu dilakukan dengan dalih untuk mendapatkan kesaktian. Pembunuhan berantai ini dilakukan dari 1986 hingga 1997. Bahkan Suraji mengaku menerima bisikan gaib untuk membunuh 70 perempuan. Dalam persidangan, Suraji dan istrinya sempat membantah telah membunuh 42 orang wanita. Suraji mengaku ia dipaksa mengaku selama proses interogasi. Semua tuduhan jaksa dianggap sebagai kebohongan besar. Namun hakim berkeyakinan lain. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman mati kepada dukun AS dan penjara seumur hidup untuk Tumini. Suraji dan Tumini dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta, Medan. Suraji mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Megawati Soekarno Putri pada Agustus 2004. Baru pada era SBY, permohonan itu dijawab dan ditolak. Dukun AS akhirnya dieksekusi oleh tim eksekutor personel Satuan Brimob Polda Sumut pada 10 Juli 2008. Saat ini, kita hidup di era internet. Informasi ada di genggaman. Namun, ironisnya, kepercayaan pada perdukunan tidak menghilang. Justru, ia terus memakan korban, bahkan hingga nyawa melayang. Perdukunan bukan sekadar warisan budaya. Di Indonesia, ia telah bertransformasi. Jika dulu dukun beroperasi secara tertutup, hari ini mereka hadir di media sosial. Dibungkus istilah modern seperti energi, aura, dan pembersihan spiritual. Teknologi tidak membunuh perdukunan. Ia memberinya panggung baru. Korban perdukunan bukan orang bodoh.
Mereka adalah orang-orang yang putus asa. Tekanan hidup modern, ekonomi, pekerjaan, hubungan, membuat banyak orang mencari solusi instan. Ketika jalur rasional terasa buntu, janji jalan pintas terdengar seperti harapan terakhir. Masalahnya, literasi digital tidak selalu sejalan dengan literasi kritis. Testimoni palsu terasa lebih meyakinkan daripada data. Dan ketakutan terhadap hal gaib membuat banyak korban memilih diam. Dalam kondisi ini, kejahatan tumbuh. Sejarah Indonesia mencatat, perdukunan tidak hanya berujung penipuan, tetapi juga pembunuhan berantai. Kasus Dukun AS bukan sekedar cerita kriminal. Ini adalah potret gelap dari kepercayaan yang tidak disertai logika. 42 wanita kehilangan nyawa karena percaya bahwa seseorang memiliki kekuatan di luar akal sehat. Ketika logika mati, kejahatan menemukan jalannya. Ahmad Suraji telah mati, namun pelajaran dari kisahnya harus tetap hidup. Tidak semua yang mengaku sakti layak dipercaya, dan tidak semua yang datang menawarkan solusi benar-benar ingin menolong. Karena dalam sejarah Indonesia, salah satu pembunuhan berantai paling sadis dilakukan bukan dengan senjata, melainkan dengan kepercayaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Banyak hal yang bisa kita petik dari tragedi ini. Jangan lupa tonton video kisah kasus kami yang lain. Tapi sebelumnya like dan subscribe untuk mendukung channel ini berkembang. Sampai jumpa.